Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saprudin Itur. Saya akan mendongeng kembali buat adik-adikku sekalian. Tetapi boleh juga didengarkan oleh kakek, nenek, ini, kakak, adik, om, ayah, ibu, tante, kemudian julak, aci, dan sebagainya. Boleh mendengarkan. Karena cerita ini sangat legendaris yang sangat terkenal sekali di Borneo, di Kalimantan, khususnya orang Dayak. Apa ceritanya? Ceritanya adalah Dat. Judulnya Dat atau tato di bagian lengan, yang menandakan bahwasanya mereka sudah dewasa dan boleh memilih pasangan hidupnya. Oke, kita mulai saja. Adik-adikku semua, anak-anakku sekalian, bapak, ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan semuanya, orang Dayak, khususnya Dayak Gaai, yang berada di Sungai Kelai dan Sungai Segah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Borneo, Indonesia, ada sebuah tradisi khusus, yaitu tato atau batiung. Tato bahasa mereka adalah dat, D-A-T, dat, tato. Tato tradisi, yang tatonya hanya lurus saja begini, tak 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 ini lurus. Kemudian ada lagi yang di atas lengan di sini. Kemudian di bagian kaki di atas di atas mata kaki. Itu biasanya ada satu keliling seperti gelang, ada dua, dan ada yang tiga. Di sini juga sama, ada yang cecer ini, ada yang satu, dua, tiga, bahkan ada yang lima garis dari sini sampai ke sini. Gitu. Kemudian ada lagi di sini tato. Nah, itu punya nilai-nilai dan filosofi masing-masing. Tetapi saat ini kita menceritakan masalah dat atau tato khusus batiung. Anak-anak yang sudah remaja, khususnya laki-laki, di orang Gaai, tradisi mereka dipersiapkan untuk menjadi dewasa, agar nanti siap menjadi dewasa, kemudian siap mendapatkan pasangan, agar siap bertanggung jawab kepada pasangannya, dan tetap mengasihi dan mencintai kedua orang tuanya sendiri dan kedua orang tua pasangannya, dan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Maka mereka dipersiapkan sedemikian rupa agar mereka nanti bertanggung jawab, punya nyali, pemberani, disiplin, bisa berbicara dengan lantang, kemudian bisa menyampaikan sesuatu dengan baik ketika mereka mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Dat atau tato atau batiung. Nah, anak-anak muda yang dikumpul semua dimasukkan ke sunta, ke rumah adat mereka. Namanya sunta. Suku-suku Dayak lain ada yang menyebut rumah adat itu adalah lamin. Tetapi orang Gaai sunta. Tempat pertemuan, tempat acara-acara, tempat rapat-rapat, tempat menyidangkan permasalahan-permasalahan pelanggaran adat dan sebagainya, semuanya di sunta, di rumah adat mereka. Kumpulkan para pemuda di sana, dilatih supaya bisa masak sendiri, bisa memotong ikan sendiri, bisa meramus sayuran sendiri, kemudian bisa memberikan rasanya sendiri, karena mereka tidak pakai perasa seperti sekarang, penikmat.
tetapi mereka ada daun-daun tertentu, daun asam yang ada di hutan diambil, diremas-remas, dimasukkan ke situ agar menjadi asam. Kemudian ada kunyit, ada apa dan sebagainya. Itu semuanya dari tumbuh-tumbuhan alam. Kemudian dilatih juga membuat sumpit, membuat tumbak, kemudian membuat telabang atau penangkis, kemudian membuat mandau itu parang ya, kemudian membuat sarung mandau, membuat pisau raut, pisau yang kecil untuk raut. Itu biasanya berdampingan di sarung mandaunya itu ada mandaunya, kemudian di sampingnya disisipkan pisau raut. Karena kalau ada perlu apa-apa mereka raut. Bahkan mereka mau menghidupkan api di tengah hutan pun menggunakan pisau raut. Jadi kayu yang kering diraut tipis-tipis, gitu. Kemudian mudah terbakar. Karena tipisnya, gitu, mudah terbakar. Akhirnya setelah terbakar, baru mereka tambahi dengan kayu-kayu lain agar pembakaran itu semakin besar. Nah, jadi mereka pandai. Mereka makan seadanya, makan secukupnya. Bahkan ada waktu-waktu tertentu mereka tidak boleh makan apa-apa kecuali hanya makan nasi putih. Kalau di Jawa kan dikenal dengan mutih ya. Nah, di orang Gaai juga ada makan nasi putih. Melatih supaya anak-anak muda itu kuat, tahan, kokoh, bertanggung jawab, kemudian siap untuk berkorban, siap menderita. Kalau seandainya harus begitu, harus dijalani, makanya dia dilatih hanya makan nasi putih pun harus tetap sehat. Apalagi makan nanti kalau sudah dicampur dengan ikan yang hasil mereka tangkap dari sungai, kemudian campur sayur yang mereka petik seperti sayur pakis dan sebagainya yang ada di sekitar tepi sungai dan sebagainya, maka semakin kuatlah dia, semakin sehat karena campuran-campurannya demikian rupa. Nah, mereka juga dilatih makan nasi putih beberapa waktu. Tujuannya adalah supaya mereka terbiasa dengan penderitaan seperti ini pun mereka masih bisa hidup dan bisa tetap bertanggung jawab dan gagah. Kemudian dilatih juga seperti jenis olahraga, menggunakan telabang, menggunakan parang, kemudian dilatih juga untuk menumbak dengan kekuatan tubuhnya, kemudian dilatih juga menyumpit, cara menyumpit yang benar. Setelah mereka dianggap sudah mampu, keberaniannya, nyalinya sudah terbangun dengan abu, mereka pun dilatih bagaimana cara mengayau atau memotong kepala. Bagaimana caranya, bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, bagaimana untuk mendapatkan itu, dan kemudian dibawa pulang ke rumah adat, ke sunta mereka. Begitu sudah oke, sudah meyakinkan, di antara mereka sudah terpilih oleh tokoh-tokoh masyarakat, mereka dilepaskan ke hutan. Mereka dilepas ke hutan, maka mereka tidak ragu-ragu lagi. Masak apapun, barang apapun yang ada ditemukan di hutan, pasti bisa mengenyangkan buat mereka karena sudah terlatih, sudah terbiasa. Akhirnya berangkat ke hutan. Perjuangan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada yang lebih cepat, ada yang lama sekali belum pulang-pulang. Tapi di antaranya ada yang memang gagah dan pemberani, dia cepat mendapatkan kepala. Apa itu? Mengayau. Disebut oleh orang Dayak Gaai ngeng nyiu, mengayau atau memotong kepala, ngeng nyiu. Setelah ngeng nyiu dilakukan, dapat kepala itu dibawa pulang ke sunta. Nah, dengan datangnya seorang pemuda yang membawa kepala, kemudian mereka mengadakan sidang. Tokoh-tokoh masyarakatnya rapat dan pertemuan mengadakan sidang, membuktikan kebenaran bahwa kepala ini benar-benar kepala yang hasil dia sendiri. Dia yang memotong kepalanya, dia yang mendapatkannya. Di daerah mana dia mendapatkan itu? Oke, sudah diakui, ya benar, maka diadakanlah pesta. Pesta kebahagiaan, pesta rakyat dengan menari-nari.
Mereka nari dengan bejiak. Di tengah-tengah sunta biasanya ada tiang kayu yang menopang atas sunta. Di tengah-tengah itulah kepala yang didapatkan oleh pemuda itu digantung. Kemudian mereka menari-nari. Pemuda itu pun dibawa menari, karena sudah diakui bahwasanya memang ini benar hasil dia dan benar. Setelah selesai menari, barulah ditiung atau ditato, yang bahasa mereka disebutnya dengan dat. D-A-T, dat. Ditiunglah di bagian leng tangannya ini. Bentuk garis. Alatnya sangat sederhana, sejenis jarum pada waktu itu untuk dilukai, kemudian diusap dengan getah-getah tertentu dari pohon-pohon kayu tertentu yang sudah dicampur sedemikian rupa dengan dedaunan, akhirnya meresap dan masuk menjadi garis-garis. Kalau sudah sembuh, kelihatanlah warna kebiru-biruan di dalam kulit itu. Itulah dat, itulah batiung, itulah tato, tradisi suku Dayak Gaai setelah mengayau. Nah, kemudian dipakaikanlah secara tradisi namanya cancut atau kain hitam yang dililitkan di bagian bawah di kemaluannya. Jadi kalau dililitkan seperti ini, ya, dililitkan sampai ke sini, ke bawah, diikat di pinggang untuk melindungi kemaluannya. Nah, dengan warna hitam, cancut warna hitam, maka dia sudah dianggap sebagai tokoh dan pemberani yang sudah berhasil mengayau, dan kemudian sudah didat, sudah ditato, sudah diberi tanda bahwasanya dia sudah dewasa dan boleh memilih pasangan. Setelah itu, bolehlah mereka memilih pasangan untuk pasangan hidup mereka. Itulah tradisi orang Dayak Gaai. Mungkin juga Dayak-Dayak lain yang sedikit berbeda, tetapi pada rata-ratanya hampir mirip-mirip. Nah, dahulu di Kabupaten Berau zaman dulu, zaman kerajaan sebelum kerajaan bahkan, yang bisa mengayau itu hanya suku Gaai. Karena Gaai adalah suku yang punya kepemimpinan, punya raja-raja, punya raja. Jadi mereka termasuk kelompok yang ningrat. Mereka lah karena pemberani, mereka lah dilatih sedemikian rupa yang akhirnya mengayau. Sedangkan suku lain tidak ada tradisi mengayau, tetapi mereka menjadi korban dari suku Gaai untuk diayau. Tapi itu terjadi sudah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Setelah pemerintahan mulai Belanda masuk ke Indonesia, penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, masuk ke wilayah Berau sekitar tahun 1700-an, maka otomatis itu dilarang. Sudah tidak boleh lagi dilakukan. Walaupun mereka masih pada waktu itu secara diam-diam, karena adat dan tradisi. Tetapi begitu masuk ke pemerintahan Indonesia, murni tidak ada lagi yang namanya mengayau. Karena tidak boleh membunuh orang lain. Ya adik-adik, itu tradisi saja yang kita harus ceritakan kepada semua orang, dan orang harus tahu bahwasanya dulu tradisi dan budaya kita, khususnya suku Dayak, seperti ini. Tetapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Nah, seharusnya tradisi budaya, adat budaya seperti ini dipertontonkan kembali kepada anak-anak muda yang sekarang dan orang-orang sekarang, agar mereka mengetahui adat dan tradisi orang-orang Dayak dulu seperti ini. Tingkat kepahlawanan, keberanian, tanggung jawab, dan sebagainya pada zaman dulu itu seperti itu. Agar tidak sirna, tetap dongeng dan ceritanya tetap lestari. Tentu tidak mungkinlah memotong kepala beneran, gitu kan? Tapi hanya pura-pura saja, agar memperlihatkan budaya kita seperti itu dulu, yang tidak patut lagi ditiru pada zaman sekarang. Nah, itu dia. Nah, kemudian adik-adik, setelah itu ada tradisi-tradisi lainnya.
gitu ya. Selain batiung, dat, dan kemudian tadi mengayal, bagaimana dengan wanita? Apakah ditiung juga? Ya, ditiung juga, didat juga, ditato juga. Tapi biasanya yang wanita itu ditatoknya pada saat acara bakudung. Acara bakudung ini adalah acara selamatan, acara syukuran orang-orang Dayak setelah selesai pesta, setelah selesai panen. Disebutlah dengan pesta panen atau bakudung. Kapan itu terjadi? Antara bulan 3 dan bulan 4 setiap tahunnya. Karena apa? Karena mereka biasanya panen di bulan 2. Sampai bulan 3 mereka musim panen padi. Setelah panen, semuanya selesai panen, padinya sudah diangkut semua ke rumah masing-masing. Ternyata rezeki mereka tahun ini bagus, padinya bagus, dan diperkirakan bisa melebihi untuk setahun akan datang. Maka mereka bersyukur. Disebut dengan bakudung, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Sang Pencipta, bahwasanya mereka sudah dapat panen padi dengan baik. Saat setelah bersyukur itulah, kalau mereka mengadakan acara pesta besar, maka mereka kumpul di rumah adat, di Sunta. Di Sunta itulah kaum perempuan yang sudah dianggap dewasa dan siap menerima lamaran laki-laki yang tadi sudah dewasa, sudah ngenyu atau mengayau. Maka si wanita itu ditato juga, ditiung juga, didat juga di lengannya, menandakan bahwasanya wanita itu sudah dewasa dan siap untuk dilamar. Begitu adik-adik kisahnya dat antara laki-laki dan perempuan. Semoga bermanfaat buat kalian. Boleh kalian ceritakan kembali kepada siapapun di seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu ada yang bisa bercerita dengan bahasa Inggris, mungkin ceritakan dengan bahasa Inggris. Agar orang-orang di luar sana mengetahui budaya, adat, tradisi budaya orang-orang di Borneo, khususnya orang Dayak yang dulu pernah mengayau atau ngenyu, yang dulu terkenal dengan batiung atau ditato atau didat. Kemudian ada juga acara yang namanya acara bakudung atau pesta panen. Nah, pesta panennya itu sampai sekarang masih dilakukan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua, menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.